Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan dan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi konten. Kelompok 1 ini beranggotakan 7 orang, yaitu Asri Nurmalasari, Ardiana Dwi Hapsari, Akmala Husnul Farida, Diah Utami, Fitri Nurhayani, Niken Apriliani, dan terakhir Bundung Setia. Pada pembahasan pertama, yaitu pengertian diferensiasi konten. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya, menurut Tomlinson tahun 2017. Selanjutnya, diferensiasi konten dapat dilakukan berdasarkan 3 kategori. Yang pertama, berdasarkan kesiapan peserta didik. Yang kedua, berdasarkan profil atau gaya belajar. Dan yang ketiga adalah minat peserta didik. Diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar. Kesiapan belajar merupakan kapasitas dan kemampuan peserta didik untuk mempelajari dan memahami materi baru. Dengan kesiapan belajar, guru berusaha mengajak murid untuk mengikuti proses pembelajaran yang keluar dari zona nyaman, tetapi dengan dukungan lingkungan belajar yang benar dan fasilitas yang memadai agar peserta didik dapat menguasai suatu materi baru, maka dapat dilihat dari kemampuan awal peserta didik. Yang selanjutnya yaitu contoh diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar. Seorang guru IPA di kelas 7 sedang mengajarkan mengenai gerak dan gaya. Setelah melakukan analisa profil dan kebutuhan peserta didik, guru kemudian mendapati peserta didik dapat dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Kelompok peserta didik yang sudah memahami konsep gerak dan gaya. 2. Kelompok peserta didik yang masih harus mengulangi pemahaman konsep gerak dan gaya. 3. Kelompok peserta didik yang sudah siap diberi tantangan dalam menyelesaikan soal tentang gerak dan gaya. Guru tersebut kemudian membagi aktivitas kelas berdasarkan diferensiasi konten sebagai berikut. Sentra 1 sudah paham, sentra 2 masih harus mengulang, sentra 3 siap diberikan tantangan. Yang pertama, sentra 1 sudah paham. Studi kasus untuk peserta didik kelompok 1 yang sudah memahami konsep gerak dan gaya, berlatih menggunakan studi kasus dari guru dengan kompleksitas lebih. Sentra 2 masih harus mengulang. Latihan soal untuk peserta didik kelompok 2 dijelaskan ulang, kemudian mengerjakan latihan soal yang sudah pernah dilakukan di kelas bersama dengan guru sebagai materi penguatan. Sentra 3 siap diberikan tantangan berupa praktek mandiri untuk peserta didik kelompok 3 menyelesaikan permasalahan mengenai materi gerak dan gaya serta dikaitkan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah diferensiasi konten berdasarkan profil belajar. Salah satunya adalah gaya belajar. Profil belajar peserta didik merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lainnya. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara natural dan efisien. Jika dilihat dari aspek profil belajar peserta didik, guru memastikan peserta didik belajar sesuai dengan modalitas belajarnya. Peserta didik dengan modalitas visual diberikan dalam bentuk gambar. Peserta didik dengan modalitas belajar auditori dapat diberikan permasalahan atau materi dalam bentuk audio. Dan peserta didik dengan modalitas belajar kinestetik dapat menggunakan pekerjaan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Berikut merupakan contoh diferensiasi konten berdasarkan profil gaya belajar peserta didik, yaitu seorang guru IPA kelas 4 SD sedang mengajarkan mengenai materi ekosistem. Setelah melakukan analisis pada profil gaya belajar dan kebutuhan peserta didik, guru lalu memberikan materi sesuai dengan profil gaya belajar peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik dengan gaya belajar audiovisual diberikan materi berupa video pembelajaran. Lalu peserta didik dengan gaya belajar kinestetik
melakukan pembelajaran dengan mengobservasi lingkungan sekitar peserta didik tersebut. Lalu peserta didik dengan gaya belajar audio bisa dilakukan dengan mendengarkan lagu tentang makhluk hidup. Dengan memberikan materi melalui video, observasi lingkungan sekitar, dan bernyanyi, kebutuhan peserta didik akan visual, kinestetik, dan audio ini akan terpenuhi. Diferensi konten berdasarkan minat belajar. Minat merupakan sebuah rasa, ketertarikan, suka, dan keinginan seseorang terhadap suatu hal tanpa adanya paksaan. Peserta didik juga memiliki minat sendiri dalam belajar. Ada peserta didik yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan sebagainya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Diferensiasi konten berdasarkan minat belajar. Tujuan mempertimbangkan minat belajar. 1. Membantu peserta didik menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Kedua, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi peserta didik sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau baru bagi mereka. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Contoh diferensiasi konten berdasarkan minat belajar. Seorang guru IPA kelas 8 sedang mengajarkan materi mengenai pencemaran lingkungan. Melalui analisis profil dan kebutuhan dari peserta didik, guru tersebut mendapati bahwa peserta didik memiliki minat yang berbeda-beda. Sehingga, guru memberikan penugasan kepada peserta didik berdasarkan minatnya masing-masing, yaitu yang pertama, peserta didik yang menyukai alam akan diberikan permasalahan yang berhubungan dengan alam seperti pencemaran di pantai, gunung, danau, sungai, dan lain-lain. Yang kedua, peserta didik yang menyukai sastra atau musik bisa diberikan penugasan untuk membuat musikalisasi puisi mengenai dampak dan solusi dari pencemaran lingkungan. Yang ketiga, peserta didik yang menyukai hal-hal sosial dapat diberikan masalah pencemaran lingkungan yang berhubungan dengan masalah sosial, sekitar, atau kritik sosial, dan lain-lain. Cukup sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.